Nggih, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Ayub. Terus Mohon maaf. nggih. Wah, ini Gimana malah kabarnya Bu saya Ayub? nggih sehat Ibu, ini malah saya Alhamdulillah. kedahuluan ini. Oh, saya tadi sudah masuk pertama terus saya tutup lagi Bu Ayub. Nah, nggih. Nggih, saya Tadi juga habis ini coaching ke SDIT Aljabar. Yang tahap 1 iya, itu loh Bu. Lah ini kan waktunya nggih, nanti jam 1 saya segera PMO dengan Tunggul 2 gantian Bu, saya bilang iya. gitu. Tadi saya Nggih. juga dititipi informasi dari BPGB, diminta menyampaikan ke Bapak Ibu pengawas, terus saya minta bantuan Bapak Ibu kepala sekolah untuk menyampaikan penyamaan Hmm. persepsi, Bu, Oh gitu. ngaten. Oh nggih, matur suwun Bu Ayub. Nggih. Nggih, sami-sami Ibu, Ya, sudah baru saya saja tadi saya buka, itu ada info, nggih, besok ya, pagi. nggih nggih. Nah, itu saya hanya dititipi informasi, teknisnya kegiatan itu saya kurang tahu. Nggih, Nggih. nggih Bu Ayub, nggih. Nggih, Ibu, Ini ini saya pakai HP. mboten napa-napa, ini santai riyin mawon sambil Nggih, nunggu yang lainnya nggih, Ibu. nggih Bu Ayub, Nggih, matur nuwun, Bu Kus. sami-sami, nggih.
Yes, Kang rawuh Bu Warni ngunjuk-ngunjuk riyen. Riyen, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ayu. Pangapunten terlambat. Mboten napa-napa. Unjuk-unjuk riyen, Bu. Sampun. Sudah Nggih. lumayan. Dari perjalanan. Iya. Bu Putri, pripun? Nggih, riyen Mbak Ayu. Nggih. Nggih, nggih. Nggih baik, Bapak, Ibu-ibu sedanten, izin saya mulai nggih. Untuk PMO-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang ibu-ibu sedanten, Bu Warni, pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Ayu. Alhamdulillah. Bukus, pripun kabarnya Bukus? Matur nuwun rawuhipun. Nggih, Mbak Ita, pripun kabarnya Mbak Ita? Oke. Sepertinya jaringan juga nggih, mboten napa-napa Ibu-ibu. Suara saya terdengar atau putus-putus atau lancar? Kadang ya putus-putus mungkin Tes. jaringannya. Iya. Oh nggih jaringannya nggih. Baik. Nggih, mboten napa-napa. Semoga kita pelan-pelan saja. Baik, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Senang sekali saya bisa bertemu dengan ibu-ibu semuanya untuk melaksanakan PMO pada 8 November 2022. PMO kita yang ketiga, pendampingan kita yang ketiga bulan November ini. Puji syukur senantiasa kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, nikmat, barokahnya selalu kita semoga untuk kita semua semoga selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Nggih, ibu-ibu semuanya, saya sekali lagi mengaturkan terima kasih kepada Ibu Sri Kuspini selaku pengawas dari SD Negeri Tunggul 2 yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri PMO bulan November ini. Nggih, Bukus, apakah dapat menerima suara saya dengan lancar, Bukus? Atau putus-putus? Nggih, sepertinya jaringannya nggih. Baik, Bu Ita, Putri, Bu Warni bisa mendengar suara saya? Lancar nggih? Bisa, Mbak. Iya, bisa, Oke, nggih. Alhamdulillah baik. Saya langsung saja kepada PMO kenan disiapkan, boleh disiapkan dulu. Boleh langsung. Untuk Bu Warni, mohon disampaikan apa yang sudah Ibu lakukan sebagai kepala sekolah yang memimpin terkait manajerial sekolah, khususnya terkait implementasi kurikulum Merdeka selama 1 bulan terakhir. Adakah hal-hal baru yang dilakukan dan rencana ke depannya apa? Kemudian untuk Bu Ita dan juga Putri, mohon bisa disampaikan, diceritakan bagaimana ibu-ibu melakukan kegiatan belajar mengajar sebulan terakhir, bagaimana perkembangan penerapan diferensiasi pembelajaran dan juga
Adakah hal baru atau kendala yang dirasakan terkait penerapan kurikulum Merdeka dan kegiatan pembelajaran tersebut? Dan bagaimana untuk P5-nya di bulan ini? Dan nanti juga tolong disampaikan juga perkembangan terkait dengan proses assessment, terkait assessment formatif, atau bagaimana nanti kiranya mau menyiapkan assessment untuk akhir sumatif, seperti itu. Nggih, pelan-pelan satu persatu silahkan disampaikan terlebih dahulu. Monggo dari guru kelas atau dari kepala sekolah, saya ngikut aja siapa yang hendak menyampaikan terlebih dahulu. Nggih. Dari saya dulu mungkin Mbak Ayu. Nggih, monggo Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya pada Mbak Ayu, kepada Bu Gus. Terima kasih atas waktunya bergabung dengan PMO ini, Bu Gus. Sehat nggih Bu Gus nggih? Alhamdulillah Bu. Untuk yang laptop suara saya nggak bisa keluar. Jadi saya bantu pakai HP. Ini laptop saya gangguan. Nggih. Nggih Bu. Nggih. Sekali lagi mohon maaf kepada Bu Ayub dan teman-teman karena agak terlambat tadi Bu Gus tadi baru rapat di Kuaran untuk membahas musran bulan ini. Bu Ayub bisa kami sampaikan untuk tindak lanjut di sekolah kami khususnya saya kemarin pada waktu rapat menekankan kepada Bapak Ibu guru dalam pembelajaran itu menekankan pada peserta didik khususnya itu untuk asesmen atau asesmen diferensiasi. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru tidak hanya di kelas 1 dan kelas 4 dalam pembelajaran menerapkan asesmen terutama asesmen formatifnya itu diterapkan di kelas. Asesmen formatif ini tidak khususnya tidak untuk mendapatkan hasil dari pembelajaran, tetapi dititik beratkan pada dengan asesmen formatif baik itu diagnostik maupun asesmen dalam proses itu ditekankan untuk refleksi pembelajaran atau untuk strategi pembelajaran selanjutnya supaya materi itu betul-betul tersampaikan pada peserta didik. Tidak lupa dengan jangan menggunakan pembelajaran metode yang satu atau ceramah saja supaya dalam pembelajaran itu guru kreatif inovatif supaya pembelajarannya itu bisa bermakna dan berpusat pada anak, yaitu dengan mencari variasi pembelajaran atau dengan diselingi isbrik biar anak-anak tidak bosan dalam pembelajaran. Terus yang selanjutnya untuk kepada guru-guru saya menekan mencari tahu atau memberi informasi bila dalam penilaian itu kami jelaskan setelah kami melakukan loka karya kemarin di sekolah, langsung saya sampaikan kepada teman-teman dalam penilaian itu sebenarnya hampir sama dengan Kurtilas, tapi kalau dalam daftar nilai dalam Kurtilas itu kolomnya, formatnya itu KD-KD, tetapi kalau dalam kurikulum Merdeka dalam formatnya itu adalah
formatif 1, formatif 2, formatif 3, kemudian ada asesmen sumatif dalam suatu materi atau beberapa tujuan pembelajaran itu. Misal kalau dulu kan kami jelaskan kalau dulu bila KD dalam suatu KD itu hanya ada asesmen sumatif untuk mencari hasil dari pembelajaran itu, tetapi sekarang ditekankan pada asesmen pada suatu pembelajaran itu ada asesmennya, ada asesmen formatif dan sumatif. Kalau dulu cuma ulangan harian itu. Terus selanjutnya kami juga membahas sedikit tentang apa itu rapot. Nanti rapotnya bagaimana. Dan kami juga selain dengan ada kemarin hasil dari Loka Karya, kami juga mengerjakan tugas yang diberikan di Loka Karya ya Bu Ayub. Kami juga mencari informasi dari sekolah angkatan pertama, juga dari YouTube dan sebagainya, untuk menambah wawasan kami dalam nanti dalam mendukung informasi Bu Ayub yang ada dalam pembelajaran Loka Karya kemarin itu. Terus yang selanjutnya Bu Ayub, kami di dalam bulan kemarin juga kami berbagi dengan sekolah lain. Di sini kami memberikan informasi tentang sekolah penggerak dan profil pelajar Pancasila di Gugus, karena di Gugus Bougainville kami yang terdiri dari 8 SD itu kebetulan SD Tunggul 2 yang sekolah penggerak, jadi sedikit banyak sudah mengetahui tentang IKM atau yang ada di dalamnya. Terus kami berusaha dengan belajar dan ilmu yang telah kami dapat itu kami sampaikan, berbagi dengan sekolah lain Bu Ayu. Kami untuk sementara ini diberi jadwal 1 bulan 2 kali pertemuan di Gugus Bougainville. Kami sebagai diminta untuk narasumber untuk sementara ini. Terus selanjutnya Bu Ayub, untuk proyek profil pelajar Pancasila, proyeknya kami, SD kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Itu kita tekankan, kita sampaikan pada guru kelas 1 dan guru kelas 4 dan juga guru lainnya, untuk proyek ini berjalan dengan baik. Kami sampaikan itu kelas 1 dan kelas 4, tapi juga kelas lainnya. Itu sementara Bu Ayub yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Warni penyampaiannya. Monggo selanjutnya dari guru kelas terkait dengan proses pembelajaran, alat peraganya seperti apa, asesmen hariannya barangkali ada atau bagaimana. Monggo terkait pembelajaran Bu Ita dan Putri, silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Nggih, matur suwun. Nggih, sugeng siang menjelang sonten Mbak Ayu. Ugi pinaringan kesehatan sedaya nggih. Sugeng sonten Ibu. Sugeng siang. Sangat Putri. Siang menjelang sonten. Iya. Gini Mbak Ayu, untuk pembelajaran tetap berlanjut sesuai jadwal untuk semua mata pelajaran, walaupun waktu kemarin itu setengah bulan full saya ada kegiatan MOOC untuk P3K selama setengah bulan, itu 15 hari Mbak Ayu, tapi tetap pembelajaran tetap nyolong-nyolong waktu gitu loh Mbak Ayu, tetap anak-anak tidak rugi dalam materi pembelajaran.
Untuk ice breakingnya tambah satu lagi Mbak Ayub dengan lagu Maju Mundur. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia, materi terbaru tentang kalimatannya dan kalimat perintah anak-anak, saya kasih materi dulu sampai anak-anak bisa. Setelah itu anak-anak saya tugaskan untuk membuat contoh kalimat tanya, contoh kalimat perintah langsung di situ. Dan sebagian besar anak-anak sudah bisa. Ada yang belum bisa dan sebagian besar ada yang bisa malah senang Mbak Ayu dengan materi kalimat tanya dan perintah itu. Misalnya, tolong Mbak Nadine ambilkan bukuku. Terus, siapa namamu? Di mana rumahmu? Itu saling bertanya. Dua-dua Mbak Ayu. Jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab. Prakteknya seperti itu di depan, ada videonya kok Mbak. Itu seperti itu. Untuk mata pelajaran matematika, untuk saat ini masuk dalam pembuatan kartu baru tentang penambahan dan pengurangan, Mbak. Dalam bentuk kartu itu, saya membuat kartu tentang penjumlahan dan pengurangan, dan siswa kelas 1 itu saya suruh mengambil kartu yang nanti jawabannya sama, misalnya 7 tambah 3, 10, 6 tambah 4, 10 itu tidak saya kasih jawaban dulu Mbak, biar siswanya mengambil kartu itu yang jawabannya sama gitu Mbak. Untuk P5-nya, kelas 1 ini sudah masuk pada praktek pembuatan mozaik dari bahan-bahan bekas pakai, misalnya kulit telur, manik-manik. Di kertas yang sudah digambari terlebih dulu dikasih lem, nanti dibuat jadi kupu-kupu, jadi masjid, jadi lafal Allah gitu Mbak Ayu. Untuk pelajaran yang lainnya juga sesuai dengan apa itu tema dan jadwalnya. Begitu Mbak Ayu yang bisa sedikit saya sampaikan, kurang lebihnya seperti itu. Nggih, matur nuwun Putri. Monggo Bu Ita silahkan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk di pelajaran di kelas 4 juga masih sama seperti biasanya. Diawali dari literasi, kemudian diadakan untuk untuk bahasa Indonesia. Misalnya kemarin itu materinya adalah tentang teks deskripsi. Kepada anak-anak saya jelaskan dulu apa itu teks deskripsi. Saya beri contoh bagaimana ini teks deskripsi, bagian-bagiannya. Untuk kemudian anak-anak saya minta untuk membuat teks deskripsi tersebut sesuai dengan apa yang dialaminya. Tentang kemarin itu tentang pernah berwisata kemana, kemudian diceritakan di sana ada apa, sehingga teman-teman yang lain, teman-teman yang mendengarkan yang diceritakannya itu seolah-olah dia bisa mengalami di tempat itu, seperti itu. Kemudian untuk pelajaran yang lain, matematika, itu saya masih fokusnya ke perkalian dan pembagian secara bersusun, karena anak-anak kebetulan anak-anaknya tergolong pintar itu sudah paham, tapi untuk yang masih agak lemah itu masih agak kebingungan gitu Bu. Memang kalau anak-anak yang kemampuannya agak lumayan itu kalau saya kasih pelajaran itu lagi seperti itu, mereka itu pada protes, kok itu lagi toh Bu, seperti itu. Kemudian saya jelaskan memang kalau yang lain sudah bisa, tapi kan ada yang belum bisa. Kemudian kalau udah ya bisa, untuk lebih ditingkatkan lagi ke level soal yang lebih agak sulit gitu, agak lebih besar angkanya, seperti itu Bu. Untuk yang proyek P5-nya, kemarin kita membuat prakarya juga seperti kelas 1 dari bahan bekas. Kemarin untuk yang kelas 4-nya,
membuat buku jurnal, buku baru, tapi dari buku bekas mereka yang di kelas sebelumnya. Jadi buku yang di kelas sebelumnya itu masih ada sisa di belakangnya gitu, dibawa, saya suruh bawa, kemudian kita ambil bukunya itu yang masih ada sisa, kemudian kita gabungkan, kemudian kita kita staples, kita lakban, kita beri cover, kemudian anak-anak memberi gambar sendiri-sendiri pada bukunya masing-masing sesuai dengan imajinasinya mereka sendiri, seperti itu, menghias untuk buku jurnalnya. Nanti rencananya di buku jurnal tersebut nanti jika memang ada kegiatan-kegiatan membuat clipping atau kegiatan membersihkan kelas atau apa, nanti didokumentasikan, terus kemudian saya suruh mau ditempel di bukunya jurnal tersebut. Seperti itu dari saya, Bu Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ita. Kalau saya tidak keliru menyimak itu terkait dengan P5-nya tadi belum disampaikan perkembangannya untuk bulan ini seperti apa, atau barangkali sudah saya yang kelewat terkait P5-nya, pripun? Kalau untuk kelas 1 waktu bulan kemarin kan tentang memilah-milah sampah itu Mbak Ayu. Lah itu anak-anak kan memilah sampah yang organik, non organik, dan sampah yang berat itu yang masuk B plus itu. Lah sekarang itu sampah yang bisa digunakan untuk dibuat prakarya, misalnya kulit telur itu kelanjutannya seperti itu Mbak Ayu. Jadi sampahnya itu dibuat karya yang nanti jadinya sudah ada Mbak Ayu bagus, terus bekas manik-manik bekas itu penjahit-penjahit itu. Seperti itu Mbak. Oke. Nggih. Nggih. Baik, matur nuwun Bapak Ibu, Ibu-ibu sedanten yang sudah menyampaikan. Saya izin menanggapi sesuai dengan instrumen PMO-nya sama seperti yang sudah-sudah. Kalau suara saya tidak lancar terdengar, mohon bisa disampaikan nggih Ibu-ibu. Untuk bulan ini ada informasi baru yang ingin saya sampaikan sebelum ke instrumen PMO. Jadi kalau saya tidak keliru itu pada saat LK Lokakarya dengan pengawas, ini buku Senggirawo, waktu itu ada bapak-bapak yang menanyakan untuk sekolah penggerak ini nanti di akhir apakah ada rapotnya untuk si sekolahnya gitu. Lalu apakah dinilai, apakah dikategorikan berhasil atau tidak, terus kemudian untuk pendampingan yang tahun keduanya seperti apa, apakah ada penilaian lagi atau tidak. Nah sebenarnya hal itu juga sudah menjadi perhatian kami sebagai fasilitator dan juga mungkin Bapak Ibu juga sudah bertanya. Nah kemarin di kesempatan ketemu dengan koordinator fasilitator kami, itu kami menindaklanjuti terkait dengan hal tersebut. Jangan sampai yang dikhawatirkan atau hal buruk itu kan terjadi, itu yang tidak diinginkan gitu. Nanti di saya tidak ada masalah, laporan per bulan lancar dan biasa, nggak ada masalah gitu. Terus nanti khawatirnya di akhir kok ujuk-ujuk misalnya ada tim penilai atau orang yang menilai itu kan bikin kaget nggih, bikin kaget dan loh indikatornya apa gitu. Nah, terus kemudian dari BBGB menyampaikan kalau kita sebagai fasilitator diminta untuk memfollow up
terkait dengan PMM atau sejauh mana sekolah mengakses aplikasi Merdeka Mengajar PMM yang ada di handphone. Nah, saya akan menunjukkan kepada ibu-ibu semua terkait dengan beberapa data yang dibagikan oleh BBGP. Jadi BBGP itu menarik data secara berkala. Data ini adalah data yang diambil pada 30 Oktober 2022. Jadi kurang lebih sekitar seminggu yang lalu, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 tipe sekolah yang terdata oleh BBGP, yaitu tipe yang pertama adalah sekolah penggerak, kemudian sekolah pilihan 1 belajar mandiri, dan pilihan 2 mandiri berubah. Nah, di sini ada total jumlah gurunya, totalnya ada sekian. Nah, di sini ada jumlah menonton video, mengerjakan kuis, submit refleksi, memulai post-test, lulus post-test, aksi nyata. Ini ada datanya. Nah, ini juga ada data progres platform Merdeka Mengajar, aplikasi tersebut. Nah, di sini sudah banyak yang sudah lulus topik, ada 77,4%. Namun saya juga baca ini masih bingung, ini data sekolahnya, data guru atau bagaimana gitu. Nah, ini jumlah sekolah masuk ke pelatihan mandiri. Jadi kalau ibu-ibu semua lihat di Android, nah di sini ada tulisan, coba ya sambil saya juga buka, ibu-ibu juga buka. Jadi kalau kita buka di aplikasi Android itu, di PMM itu ada tulisan pengembangan diri. Nah, lalu kemudian ada tulisan pelatihan mandiri, itu diklik. Nah, terus di sini ada topik, ada aksi nyata. Nah, yang ingin saya coba follow up kepada ibu-ibu semua itu terkait dengan PMM untuk Tunggul 2. Nah, ini saya akan coba bagikan data secara lebih spesifik untuk Kabupaten Sragen. Saya buka dulu sekedar. Nah, ini data yang saya punya. Terkait dengan sekolah di Sragen dari mulai PAUD sampai SMK. Total sekolah yang terekam di data ini ada 818 atau 19 ini. Nah, ini lengkap dengan data pojok ini NPSN, nama sekolah, jenjang, status sekolah, negeri atau swasta, tipe sekolah, sekolah penggerak ataukah yang mandiri belajar atau yang mandiri berubah. Terus di sini jumlah PTK-nya. Terus ini saya lebarin. Oh, ini jumlah PTK. Jumlah PTK. Terus ini jumlah PTK yang login PMM. Nah, data Excel ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, tapi menunggu saya selesai PMO dengan semua sekolah. Jadi biar tidak bingung di WA Group. Nah, ini terus ada keterangan status implementasi IKM. Sudah lulus topik.
sudah login PMN, belum mulai belajar, sudah lulus topik. Nah, yang dicari untuk statusnya ini adalah sudah lulus topik dan seluruh PTK atau guru di sekolah tersebut itu login, menonton video, dan mengerjakan topik. Nah, sekarang saya coba cari nih untuk tunggul 2. Di data ini tidak ada catatan atau rekam untuk tunggul 2. Seperti itu, Ibu-ibu. Jadi, ini kita coba telusuri. Ini saya coba cari nggih untuk tunggul gitu aja. Nah, untuk ini saya gedein dulu. Nah, ini di sini tunggul itu terekam, tapi tunggul 1 dan tunggul 4 statusnya sudah lulus topik gitu. Nah, Ibu-ibu tidak usah risau atau galau, ini masih bulan ketiga, insya Allah masih ada waktu untuk kita cari solusinya yang terbaik. Nah, ini kan saya belum pernah nggih menanyakan terkait dengan rekam ini gitu, data ini, karena saya juga baru pegang datanya juga belum lama, sekitar minggu lalu, baru semingguan. Nah, monggo Bu Warni sebagai kepala sekolah nanti bisa menyampaikan dan ya memimpin koordinasi. Baiknya seperti apa, dan ini tidak hanya untuk guru yang mengikuti PKP saja, yaitu Bu Ita dan Putri. Namun untuk seluruh Bapak Ibu guru di Tunggul 2. Ngaten. Iya, Mbak Kira-kira Ayu. terkait Anu, PMM ini pripun Ibu? Nggih, monggo. terkait dengan PMM ini sebenarnya kami sudah mengerjakan Bu Ayu, kok belum di situ nggih. Kami kemarin bersama-sama sudah 2 kali mengerjakannya. Yang pertama kita mengerjakan bersama-sama di gugus, yang selanjutnya kita lanjutkan di sekolah kemarin bersama-sama. Tepatnya tanggal berapa saya lupa, mungkin Oktober kemarin. Terus itu ada yang sudah kemarin ada, kalau saya topik 4 itu pada modul yang akhir kurang dua modul Mbak Ayub, nanti topik 4 itu kurang 2 modul, yang lainnya sudah 3 modul, mau menginjak ke selanjutnya 3 topik maksudnya. Yang lainnya sudah 3 topik karena kemarin kita kerjakan bersama-sama. Terus ini untuk kita lanjut untuk selanjutnya, ini baru mau kita lanjutkan karena waktunya yang begitu kegiatannya banyak sekali, jadi kita kebersamaannya kita ambil itu sangat sulit. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan untuk PMM ini. Jadi untuk tunggul 2 sebenarnya sudah mengerjakan semua guru. Untuk Bu Nurasih kemarin juga sudah mengirimkan aksi nyata. Saya juga sudah mengirimkan aksi nyata, tapi masih revisi Bu Ayub, tapi belum saya revisi. Seperti itu, ya, Bu Ayub. Makasih. Nggih, Ibu. Nanti tolong ya Mbak Ayub nggih. ditelusuri kok Nggih. tunggul 2 belum masuk ke situ kan. Nanti saya coba follow up ke forum, namun juga Ibu nanti coba sambil bertanya-tanya juga ke misalnya yang paling dekat ada tunggul 1 dan tunggul 4 atau yang lainnya, monggo saling koordinasi, dicek betul-betul apakah langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan kemarin mengerjakannya itu sudah betul atau belum. Apakah aplikasinya memang sudah betul, sudah diperbarui. Kemudian kadang kalau kita submit mengunggah jawaban di internet itu misalnya kok jaringannya tidak
lancar. Contoh misalnya saya itu diminta mengunggah video. Nah, terus kemudian terputus videonya. Nah, itu saya pasti akan diminta ngulang lagi, yang sudah terunggah itu tidak terekam gitu. Nah, itu diperlukan jaringan yang stabil untuk proses pengunggahan. Itu contoh saja. Jadi mungkin Ibu bisa sambil menunggu informasi kembali dari saya, sambil menelusuri apakah step-step yang dilakukan kemarin itu sudah sesuai atau sudah sama dengan step-step yang dilakukan oleh Tunggul 1 dan Tunggul 4, karena Tunggul 1 dan Tunggul 4 sudah terekam datanya. Dan Ibu pastikan di data, dicatat gitu, di Tunggul 2 ada berapa guru. Nah, itu yang betul-betul sudah akunnya masuk itu ada berapa gitu, dicoba login dulu gitu dengan akunnya. Atau sekolah itu kan juga punya akun belajar ID, apakah sekolah itu harus masuk tersendiri dengan akun sekolahnya. Nah, itu coba menunggu informasi dari saya, juga sambil tanya-tanya, sharing-sharing kepada sekolah yang sudah sukses terekam, Ibu, gitu. Iya, Mbak Ayu. Jadi ini tidak ada jangka waktunya, namun harus selesai. Jadi setiap guru itu harus selesai sampai topik 7 kalau saya tidak keliru. Sebentar saya coba buka. Oh nggih, 7 nggih, ada 7 topik kena aksi nyata. Jadi pelan-pelan, yang penting tuntas, seperti itu. Dan seluruh guru ibaratnya itu terkait dengan PMM. Jangan sampai, apalagi sekolah penggerak, intinya saya juga tidak mengharapkan hal-hal jelek, amit-amit ibaratnya gitu, tapi jangan sampai ibaratnya tim BBGB itu punya celah untuk merugikan kita, intinya ngaten. Itu terkait dengan PMM. Nggih, itu terkait dengan PMM tadi yang menyampaikan sudah mengerjakan tapi kok tidak terekam, itu juga dari JT1 gitu ya. Nanti mungkin bisa saling berkoordinasi. Kebetulan hari ini saya PMO dengan 3 sekolah dampingan saya, dan JT1 juga menyampaikan hal yang sama. Intinya kalau pihak pusat itu pengambilan data itu mereka tidak terlalu banyak kerja, Bu. Jadi hanya tinggal klik, data itu keluar dari sistem. Jadi sangat valid dan akurat, sehingga ketika misalnya ada sekolah yang protes atau menyampaikan, saya tuh sudah mengerjakan tapi kok tidak masuk, mereka pasti cuma punya satu jawaban, ya berarti jawabnya tidak sukses, Bu, terkirim, atau artinya tidak bisa sukses terekam gitu, jadi tidak berhasil kayak gitu, Bu. Jadi kalau kaitannya sama data itu tim-tim data pasti sudah, ya ini datanya gini, sudah nggak bisa dibantah gitu aja sih. Nah, Iya, Mbak Ayu, suwun nggih, infonya. Nanti kami nggih, telusuri. nggih, sami-sami, Bu. Kemudian ini saya coba untuk buka instrumen PMO. Apakah ada yang Bapak yang Ibu-ibu ingin sampaikan, atau ada aspirasi apa yang ingin saya tuliskan di laporan dan saya submit, barangkali ada terkait dengan hambatan lainnya atau hal-hal lain, kalau ada barangkali. Oke, sambil coba Ibu-ibu melihat-lihat nggih ada atau tidak. Saya coba Ya, untuk terkait dengan koordinasi dengan orang tua murid, itu apakah ada hal baru atau masih dengan WA group seperti yang disampaikan di PMO sebelumnya. Dan di pendampingan bulan ketiga ini, bagaimana kabarnya terkait dengan inisiasi pembentukan komunitas praktisi
di Tunggul 2 dan apakah Tunggul 2 sudah memiliki mitra dari dunia industri atau dari komunitas atau dari LSM atau dari masyarakat lainnya, seperti itu. Untuk yang kaitannya dengan wali murid kelas 1 Mbak Ayub, memang kan Nggih. ada paguyuban wali murid itu walaupun tidak secara resmi Mbak, setiap sebulan sekali itu waktu pulang sekolah itu kita kumpul. Ya kendalanya begini Mbak Ayub, karena untuk sekolah penggerak itu kan tendensinya kepada siswa dan harus banyak prakteknya menurut yang saya. Nah, untuk masalah praktek itu karena wali murid di tempat saya itu kehidupannya menengah ke bawah, ekonominya maksudnya. Itu kadang ada yang mengeluh begini Mbak, untuk pulangnya jam pulang. Kan jam pulang biasanya dulu itu sebelum sekolah penggerak itu 10:30 sudah pulang. Nah ini kan 10:04 Mbak, sebelum ada sekolah penggerak. Jadi kan 10:45 ditambah kalau ada ekstra bisa untuk kelas 1 itu jam 12. Itu keluarnya wali murid itu yang masuk ke saya itu kesiangan, kasihan kelas 1 begitu Mbak. Bagaimana Mbak cara menyikapinya seperti itu ke wali murid? Seperti itu Mbak. Oke, nggih. Baik, memang hal paling rumit itu soal komunikasi nggih Bapak Ibu. Cara kita menyampaikan apa yang tujuannya dan memastikan diterimanya itu sesuai gitu. Ya kalau dari saya pribadi yang mengetahui sejatinya atau 100% kondisi peserta didik kan adalah dari bu gurunya gitu. Dan kemarin di Lokakarya itu saya bukakan, kalau di panduan itu coba dicari keleluasaan diyakini oleh gurunya. Jadi penilaian hasil assessment adalah berdasarkan itu penilaian dan keyakinan dari gurunya gitu. Nah itu coba ya disampaikan pelan-pelan dengan baik. Kalau misalnya kok itu sudah disampaikan masih belum, barangkali bisa misalnya kok sebelumnya hanya Putri yang menyampaikan, tapi terus kemudian ada Bu Warni sebagai kepala sekolah ikut menyampaikan. Jadi mungkin dari orang tua ada level perhatiannya meningkat. Oh, sebelumnya cuman guru kelasnya nih, kok ini ada kepala sekolahnya juga gitu. Jadi mungkin ada perhatian yang lebih. Mungkin seperti itu Ibu. Kalau di pendidikan menengah itu kan ada BK ya, jadi kita guru kelas nggak pusing-pusing ngurusi hal demikian, bisa kita serahkan ke guru BK, konseling, maka sudah selesai. Tapi memang kalau di pendidikan dasar itu kan guru kelas merangkap Ultraman, Superman, dan semua-muanya. Jadi ya harus strong untuk menghadapi itu semua sih, gitu. Kalau dari saya Putri. Mohon maaf Mbak Ayu, untuk sebelum melangkah ke ini sekolah penggerak ini, wali murid itu dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah Bu dikumpulkan Bu Kepala, program-programnya seperti apa itu semuanya sudah dijelaskan semuanya. Tapi ya namanya apa itu warga yang tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Pemahamannya kadang lupa, habis rapat mungkin lupa. Seperti itu ya, karena mohon maaf ya Mbak Ayu, bukan mengecilkan arti wali murid kita, pendidikannya rata-rata itu menengah ke bawah, jadi ya kita juga maklum ya, pendekatan ya maklum, banyak maklumnya gitu loh Mbak Ayu, begitu. Nggih, mungkin bisa, oh iya Bu, terkait dengan proyek itu
mungkin nanti bisa dialokasikan, itu kan tadi katanya sampahnya kan dibuat jadi prakarya. Nah, itu dibuat pameran atau dibuat festival seperti itu. Dan jangan lupa untuk didokumentasikan. Jadi kayak ada dibuat satu event kegiatan yang kayak rame-rame ini sedang memamerkan hasil karya dari anak kelas 1, anak kelas 4 misalnya, atau proyek yang lain tuh di anak kelas berapa, atau bisa dibuka untuk anak yang lain untuk partisipasinya seperti itu. Mungkin bisa kayak dibuatkan kegiatan semacam pameran atau festival gitu, Putri, untuk P5-nya. Iya. Satu kali saja tidak apa-apa, untuk satu temanya. Iya Mbak Ayub, ini rencananya juga seperti itu. Untuk proyek ini kan dalam tahapnya kan ada 4 tahap. Yang pertama pengenalan, yang kedua kontekstualisasi, yang ketiga aksi. Nah, nanti di dalam aksinya ini kemarin kan dalam kontekstualisasi sudah saya sampaikan kepada semua Bapak Ibu guru kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 menyikapi dari proyek ini. Jadi nanti intinya kan kami mengambil judul apa Mbak Tri itu pengelolaan sampah cerdik kelola sampah plastik. Jadi kemarin saya sampaikan kelas 1 sampai dengan kelas 6 supaya membuat menyikapi ini dalam proyek ini dari awal sampai akhir, terutama nanti didokumentasikan. Jadi nanti untuk pada akhir semester kita akan mengadakan itu apa jenenge pameran itu pada waktu orang tua kita barengkan dengan nanti orang tua menerima hasil belajar siswa. Jadi untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 membuat hasil karya dari barang bekas terutama plastik Mbak Ibu. Oke, nggih. Baik Ibu, sudah baik sekali. Lalu kemudian untuk komunitas praktisi itu bagaimana Bu inisiasinya atau rencananya pembentukan komunitas praktisi di Tunggul 2 Bu Warni? Untuk komunitas praktisi itu nanti kami berencana ke depannya nanti kerjasama dengan guru kelas masing-masing. Kita akan bekerja sama dengan lingkungan atau lingkungan sekitar yang mempunyai produk yang hubungannya dengan pembelajaran, misalnya pembuatan tempe, pembuatan tahu, atau di sekitar sini dalam pertanian nanti anak diajak secara nyata berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Jadi nanti kami akan dengan guru kelas musyawarah tentang ini, tentang hubungannya dengan materi. Oke. Nggih, barangkali mungkin bisa ditengok di folder materi. Di sana saya juga mengunggah materi atau file khusus terkait komunitas praktisi nggih Ibu. Jadi nanti bisa dipelajari terlebih dahulu, dan kemarin yang mendapatkan materi untuk komunitas praktisi itu juga dari Bapak Ibu pengawas. Jadi nanti kali kok misalnya materinya belum dapat, nanti bisa info ke saya untuk saya kirimkan nggih. Nah, itu salah satu pihak yang berperan di dalam komunitas praktisi adalah Bapak Ibu pengawas. Nah, namun untuk Sragen ini lumayan jadi perhatian karena satu pengawas mendampingi puluhan sekolah yang tentu saja itu sangat overload. Jadi keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga juga jadi pertimbangan. Namun tetap yang menjadi perhatian kita semua, semoga kegiatan
berjalan dengan baik dan lancar. Jadi salah satu pihak yang ikut mendorong terwujudnya komunitas praktisi di sekolah adalah Bapak Ibu pengawas. Jadi nanti dari Tunggul 2 dan juga Bu Kus sakit koordinasi terkait dengan komunitas itu. Ngaten. Oke, dari Bu Kus barangkali ada yang ingin disampaikan Ibu terkait implementasi kurikulum Merdeka ini atau hal-hal lainnya. Monggo Ibu. Terima kasih Ibu Ayub atas waktu yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah kita ketemu sehat semua. Walaupun kemarin itu 2 hari sempat kurang sehat Bu kami. Ya, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi dengan Ibu Ayub. Baik Bu, terkait tadi tentang program sekolah penggerak di SD Tunggul 2, ya nanti sambil jalan. Tadi terkait dengan bagaimana pembelajarannya, asesmennya. Pada intinya Ibu, kami juga berpesan pada kepala sekolah tetap berkolaborasi Bu dengan rekan sejawat dan jangan lupa dengan pihak sekolah yang sudah melaksanakan. Ini dalam arti untuk memperlancar menuju keberhasilan. Ini kita semua diharapkan selalu berkolaborasi, Bu. Kemudian Ibu, terkait dengan PMM tadi, saya sendiri dengan laporan Ibu Ayub ini kaget. Mengapa demikian Ibu? Karena kami selaku pengawas dengan pengurus K3S, khususnya kami bentuk tim Bu. Ketika itu tim saya bentuk ketua, penanggung jawab saya sendiri, kemudian ketuanya ada terkait dengan pengerjaan PMM Bu. Ini 4 gugus, alhamdulillah kami sudah melaksanakan semua 4 hari ketika itu sudah selesai nggih. Makanya saya kaget loh, Tunggul 2 kok tidak terekam ya di situ. Padahal saya selaku pengawas ini terus terang untuk yang Tunggul ini belum saya monitoring khususnya tentang PMM Bu. Lah, tapi ketika itu kita bareng-bareng melalui gugus Bu, mengerjakan bareng-bareng khususnya di tempatnya Bu Warni gugus Begenvil ini juga sama, semuanya mengerjakan bareng. Nah, untuk tindak lanjutnya itu sekolah untuk melanjutkan. Nah, kami selaku pengawas Bu, ini monitoring terus. Lah, kebetulan tadi sudah diutarakan Ibu Ayub, satu pengawas membawai 33 sekolah Bu saya. Lah, untuk monitoring PMM ini Bu, khusus saya punya trik Bu. Saya kan kadang sampai di mana Ibu mengerjakan, saya topik 4. Saya sendiri ya bahasa Jawanya yo percaya yo ora gitu. Saya minta HP-nya Bu, saya data satu sekolah. Nah, ini kurang lebih sudah separuh sekolahan. Saya data langsung Bu, ini misalnya SD Ploserjo 1 itu gurunya siapa dari kepala sekolahnya saya data, saya minta HP satu-satu Bu. Saya lihat langsung, yang blok biru itu kan sampai topiknya. Lah kemarin sudah sampai 4 Bu. Mana Bu? Nah, saya minta HP-nya. Saya lihat itu, oh Ibu ternyata baru topik 1, saya bilang begitu. Karena topik 1 itu 4 modul. Oh baru ternyata begitu. Jadi pemahamannya ada yang mungkin yang keliru. 4 topik itu, ya 4 modul dikira 4 topik. Makanya ini saya data. Tapi alhamdulillah Bu, ini kebanyakan untuk yang kemarin yang terakhir di sesi 3 itu gugus Melati. Itu sudah sampai pada 8, 9, 10, 11. Itu banyak sekali. Tapi ada juga yang baru 2 gitu. Tapi saya terus lanjut karena program Sragen Oktober itu sudah sampai 4 topik. Nah, makanya ini saya data langsung Bu, memang satu sekolah itu namanya siapa, HP-nya saya minta satu persatu termasuk kepala sekolah. Saya lihat sendiri Bu, saya tidak marem. Lah makanya saya kaget loh, Tunggul 2 kok tidak terekam ya di situ. Padahal ini teman-teman sudah mengerjakan Bu. Lah ini bagaimana solusinya? Malah saya curiga dengan SDIT Aljabar ini bagaimana nih sekolah penggerak, jangan-jangan seperti itu. Padahal rekamannya kemarin ada ya, makanya saya kaget. Teman-teman tuh sudah banyak yang mengerjakan. Nggih. Itu tentang PMM. SD apa Bu? SDIT Aljabar itu juga sekolah penggerak kan Bu? Ya. Makanya Coba saya penasaran cari ya. juga. Jangan-jangan Aljabar. kasusnya yang sekolah penggerak seperti itu Bu. Tulisannya kayak gini Bu, Aljabar gini Bu. Gimana Bu? SDIT Aljabar. Oke. Ya makanya saya sanksi pada Ya, yang ada. sekolah penggerak Bu. Nggih. Aljabar tidak terekam Bu, nggak ada Bu. Sri Mulya 4 Mbak Ayub. Lah Sri itu Mulya makanya 4. jangan-jangan yang kasus sekolah penggerak Bu Ayub. Iya. Nah ini saya penasaran ini Bu.
kalau yang sekolah penggerak yang lainnya juga ada Bu. Ini misalnya nih sekolah penggerak SD Negeri Bukuran 1. Apa Trimulyo Sri Bu? Mulyo 4 Sri Mbak Ayu. Mulyo 4. Iya. Tri spasi atau disambung? Sri Mulyo 4. Oh, Sri Mulyo. Kemarin kemarin saya Iya. monitoring sudah banyak itu. Coba, ada yang 10, ada yang 11, ada yang 8. Sri Mulyo 4. Coba Ibu Ayub, coba Bu. Saya penasaran, kemarin sudah banyak itu Sri Mulyo 4. Sudah Ini selesai. KB, KPAUD-nya. Enggak. SD, Kalau SD Mbak Ayu. SD Negeri ini Sri Mulyo 4. Enggak Iya. ada juga Bu. Nah, makanya ini Bu, berarti banyak yang kasus sekolah penggerak Bu, jangan-jangan ini wah saya Ini gimana adanya ini? TK tadi PAUD, terus ini TK Sri Mulyo 4. Loh, kok bisa ya Bu ya? Berarti yang Makanya ini yang sekolah penggerak ini. Bu Gus. Oh ini iya. sampun kepanggih nih. Sampun. Gimana SD Bu? Negeri Sri Mulyo 4. Nggih. Nggih, ini terekam sekolah penggerak dan ini ada 8 PTK, 7 Nggih. yang menonton, tulisannya sudah lulus. Sudah lulus topik. Nggih, Sri Mulyo 4. Untuk yang SDIT Aljabar belum nggih Bu Ayub? Belum itu Bu, tulisannya Aljabar gini Bu. SDIT Aljabar. SDIT Aljabar. Iya. Kepala sekolahnya malah ya? sudah selesai topik ini tuh, Bu. Lah ya jangan-jangan tidak terekam di situ. Iya, ini nanti saya share ke kepala sekolah saya nanti setelah ini. Nggih. Mohon maaf Bu Gus, mau itu SD kita itu teman-teman mengerjakan itu bersama-sama. Itu waktu akhir selesai itu jempol itu sudah. Terus untuk saya sebelum tanggal 25 Oktober itu sudah upload aksi nyata dan sudah kirim umpan balik ke SD lain Bu. Sudah makanya saya sudah nyicil ayam ini teman-teman, saya monitoring sudah banyak yang ngerjakan ini. SD yang saya umpan balik itu SD Glonggong 1, terus Sri Mulyo 2, Kaliwedi 2, Wonotolo 2 itu sudah ngirim umpan balik ke saya Ibu, kok masuk nggak masuk gitu loh. Nah, ya gimana itu Bu? Ya langsung saya langsung bisa. Untuk pengawas juga ada rekamannya nggih Bu Ayub? Nah, saya sudah mengerjakan sampai 11. Lah ya, itu pengawas juga saya Bu? Ada cuplikan nggih, buku saya ada cuplikan. Jadi ini intermezzo sekedap nggih, tadi saya meminta bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk membagikan informasi dari BPGB untuk Bapak Ibu pengawas. Kalau akan ada Zoom. Nah, kalau menurut saya Bu Gus prioritasnya di nomor 1 kan Zoom besok itu. Karena ditemukan isu atau intinya banyak pengawas yang tidak melakukan tugasnya sebagai coaching atau untuk mengcoaching kepala sekolah gitu Bu. Jadi kan sebelumnya tugas coaching itu dilakukan oleh fasilitator. Jadi pendampingan oleh fasilitator sebelumnya itu ada PMO seperti ini, terus loka karya, terus refleksi, kemudian ada coaching kepala sekolah. Jadi kalau PMO ini kan saya ketemunya dengan Bu Warni, Bu Ita, dan Bu Tri, sama Bu Kus nggih. Nah, sebelumnya di tahun pertama itu ada coaching, jadi hanya saya beserta kepala sekolah saya gitu. Nah, untuk tahun ini peran tersebut, coaching tersebut dari yang semula fasilitator diganti menjadi pengawas. Namun 3 bulan, saya kurang tahu guys jadwal coachingnya apakah masih sama setiap bulan atau tidak, tapi ini memasuki bulan ketiga mungkin loh Bu, mungkin apa laporannya, apa video rekamannya, itu luput gitu Bu, enggak kepegang gitu.
Begini Bu Ayu, ini teman-teman kepala sekolah juga menanyakan, ini tugasnya tentang coaching itu disuruh ngirim apa? Lah linknya di mana? Ini kebingungan belum tahu. Kita melacak semuanya belum ketemu Bu. Tadi Sebelumnya iya. dari BPGB nggak ada penjelasan Bu terkait dengan tugas coaching dari pengawas ke kepala sekolah. Iya dulu ketika Bintek nanti untuk pengawas mengadakan coaching. Tadi setelah melalui jadwal kemarin yang fasilitatornya itu ya itu yang di modul itu disuruh coaching itulah. Setelah kita cari link-linknya itu enggak ketemu itu Bu. Kita juga tanya sama fasilitatornya diberi jalannya ini tapi kita cari enggak ada. Di beranda itu enggak ada. Jadi kita kebingungan. Ya kita tadi seperti saya melaksanakan tadi di SDIT Aljabar terus ngirimnya itu dalam bentuk apa itu kita belum tahu linknya di mana nggak ketemu. SDIT tadi yang di SDIT Aljabar daring atau luring Bu? Saya luring langsung Ibu. Nggih. Nah, terus saya tadi sempat ngebel sama fasilitatornya Budia yang UNS itu jawabnya begini ya besok kita bahas ketika tanggal 16 terkait apa itu coachingnya itu tindak lanjutnya bagaimana. Yang penting kita melaksanakan dulu. Terus kemudian tadi Pak Harto, saya tanya Pak Harto, Bu besok ada ini apa itu gimit terkait coaching jam 9 kalau nggak salah. Nah kemudian ada tadi WA masuk ke kami katanya besok ada pertemuan lewat daring membahas ya penyamaan persepsi itu Bu. Sebetulnya kemarin kita mencari di mana tugas tentang coaching, taunya hanya modul lewat fasilitator, modul dan instrumen-instrumennya. Tapi yang di istilahnya apa ya Bu ya, tagihan yang harus kita kirim itu dalam bentuk apa gitu kita belum tahu linknya belum tahu. Besok mungkin dicermati saja dan kemudian kalau ada yang belum jelas ditanyakan saja Bu ke tim BPGB-nya. Karena setahu saya itu juga ada hitungan JP-nya dan yang lain-lain Bu ibaratnya. Jadi nanti ditanyakan saja Bu Kus gitu. Laporannya apa, bagaimana. Kalau saya misalnya ini PMO itu saya ngisi laporan di SIM PKB dan recording diunggah di sini itu sudah dikasih tahu begitu sih Bu. Tapi sementara yang di modul itu berupa lembaran itu Bu mengisi. Jadi poin-poinnya apa termasuk kesimpulannya. Ya tadi sudah kami buat Bu. Nah ini kalau diminta itu ya kita tinggal ngirim. Tapi ya kita menunggu besoknya. Sebetulnya sih kita banyak kerjaan Bu. Kalau ya kita harapannya itu gawean kita selesai gitu loh Bu. Iya. Dan numpuk-numpuk apalagi kita pengawas 1 membawai 33 sekolah termasuk ya ngurus ini itu dan sebagainya itu dari dinas tidak ada atau bagaimana langkah dari dinas untuk menyikapi memang kekurangan pengawas tersebut Bu? Misalnya apa pengajuan formasi ke pusat untuk perekrutan pegawai atau merekrut dari yang lain atau seperti apa, karena kan ini bisa saja malah menimbulkan masalah tersendiri Bu gitu, khawatirnya demikian. Iya, memang kita terus terang ya Bu, ini banyak keluhan-keluhan dari teman, apalagi yang pengawas disampiri dengan korwil Bu, disampiri dengan tugas korwil itu ya Masya Allah banyak sekali, sehingga ya, belum lagi kadang itu ya disampiri korwil itu masih membawai TK Bu, pembinaan TK itu Masya Allah masih belum lintas sektoral. Kita kalau rapat-rapat dengan Muspika dan sebagainya Bu, jadi super banyak kegiatan itu. Menurut saya harus ada langkah. Info katanya nih baru seruing gitu Bu Ayu, itu katanya nanti tahun 23. Tapi entah itu nanti Bu Ayu untuk seleksinya itu jadi atau enggak. Ya, yang penting kita sehat Bu Ayu, begitu. Amin Ibu, karena menurut saya perlu ada langkah konkret dari dinas menyikapi hal tersebut. Karena juga di sini kan ada penilai atau pengawas, di sini kan juga ada peran yang diharapkan dari kedua belah pihak, yaitu kolaborasi antara pengawas dan sekolah, kolaborasi dan koordinasinya dapat berjalan dengan baik. Kalau satu pengawas sampai 30-an, 33 gitu, malah jadi bukan kolaborasi tapi kora-kora nanti.
Ya dibikin pusing ya pusing ya. Yang penting kita dengan ikhlas, nanti kalau kita grundel malah kurang baik. Ya kita jalani Iya. apa adanya Nggih. dulu. Nggih, Bu. Nggih. Nggih, matur nuwun Itu Bu, Bungkus. terima Nggih, kasih. Nggih. Ya terkait itu nanti dengan tolong Ibu nggih. Mungkin kalau ada info-info terkait yang pengerjaan PMM kok belum muncul itu bagaimana nanti solusinya mungkin. Ya sambil kita jalan Bu Warni, tanya-tanya Bu. Nggih, kok tempatnya Nggih, nanti Pak. tak tanya Bu Intan nggih nggih, Iya, Intan nggih. nggih, Saya Bu juga Mbak, kasihan Esa. penjenengan sudah mengerjakan kok. Iya. nggih. Tidak terekam Iya, semua. sudah topik 4 kok, Mbak. Lah Bukan nggih, modul tapi topik. topik Sudah nggih. topik. Iya, Wah, iya. Lah ya. padahal satu topik kan ada beberapa Ada modul. iya, ada beberapa Nggih, modul. Bu Ayub, mohon maaf Bu Ayub. nggih. Kalau ngecek Dipun di 8 modul. di rekaman pengawas pengerjaan PMM apa linknya ya Bu Ayub? Oh, nanti saya coba tanyakan nggih, Bu nggih. Nggih. Nggih, jadi saya baru bertemu dengan sekolah di PMM bulan ini karena kan jenis pendampingannya hanya lokakarya dan PMM dan PMO sampai PMM. Nah, terus baru hari ini saya menyampaikan kepada sekolah dampingan saya terkait data tersebut gitu Nggih. dan 3 sekolah yang bertemu saya hari ini ya yang pertama ya pasti kaget, yang kedua yang khawatir nanti kalau ada efek ke sekolah dan yang lain-lain. Tapi saya sampaikan ini masih awal dan juga nanti akan saya tindak lanjuti, akan saya sampaikan ke BPGB sekedap-sekedap. Nggih. Nggih Bu Halo, Ayub. Assalamualaikum. Mbak Ita, aku lagi ada kegiatan daring. Iya, lagi ada daring. Nggih. Iya. Nggih sekedap ya Mbak Indah. Iya. Nggih Mbak Ita. Waalaikumsalam. Nggih, jadi nanti akan saya tentu saja saya tindak lanjuti nggih, ibu-ibu semuanya akan saya sampaikan kepada BPGB yang sekolah saya menyampaikan sudah mengerjakan, tapi kenapa kok tidak terekam? Itu pasti yang pertama. Lalu kemudian, real data itu kita bisa akses kemana? Misalnya cara mengetahui sudah terekam atau belum, apa yang harus dilakukan sekolah, dan yang lain-lain itu akan saya tindak lanjuti di dalam forum. Mungkin paling cepat ya pada saat lokakarya besok nggih, Bu Ibu semuanya gitu. Nah, Bukus, ini saya mau Ibu-ibu semuanya terkait pendampingan berikutnya nggih. Ini kita akan ada lokakarya untuk kepala sekolah dan guru selama 2 hari. Tanggal 15 dan tanggal 16. Nggih, dapat saya sampaikan kepada ibu-ibu semua kalau dinamika kegiatan PSP ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Saya juga alhamdulillah saya mendapatkan dampingan atau bersama ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang ada di sekolah dampingan saya itu membuat saya nyaman untuk mengutarakan segala sesuatunya. Jadi kadang daripada jadi unek-unek saya sampaikan gitu dengan Bapak Ibu kepala sekolah saya gitu, gede-gede gitu. Jadi saya setidaknya walaupun nggak gimana-gimana ya seneng aja, nyaman aja dan lego aja gitu. Jadi bedanya Bukus kalau bulan Oktober kemarin lokakarya sudah berlangsung 3 kali Bukus. Jadi setiap bulannya itu ada lokakarya untuk kepala sekolah dan guru. Nah di bulan September itu daring, full daring. Di bulan Oktober, bulan kemarin itu luring pertama. Nah luring pertama di bulan Oktober itu lokakaryanya juga 2 kali untuk kepala sekolah dan guru dan untuk pengawas. Nah jadwal itu pagi sampai sore dan kemudian dilanjut besoknya pagi sampai sore di Al-Azhar. Lokakarya diselenggarakan di kota dan kabupaten masing-masing sekolah dampingan. Nah, kemudian untuk bulan ini BBGB buat atraksi baru, metode baru itu pelaksanaan lokakarya hanya di 2 kota. Bukus, yaitu di kota Semarang dan di kota Solo, satu Jawa Tengah.
Jadi yang panen ini adalah Hotel Semarang dan Hotel Solo. Nah, banyak guru-guru kepala sekolah saya yang juga mungkin di sini ya sebenarnya nggak hanya di saya tapi juga di yang lain-lain gitu yang menyampaikan wah nanti gimana rumah gitu kan. Tapi kalau saya boleh menyampaikan di sini Bapak Ibu, BBGB ini lembaga baru. Jadi sebelumnya PSP angkatan pertama itu yang ngurusi namanya P4TK Matematika. Lalu P4TK Matematika ini dibubarkan oleh negara. Jadi P4TK itu ada bahasa, IPA, matematika itu satu lagi apa IP? Itu udah nggak ada, dibubarkan lembaganya. Nah, beberapa lembaga lain LP2KS dan yang di Semarang itu apa sih namanya? Itu juga hilang menjadi LPMP Bu. Mboten itu menjadi nama baru Bu, tapi masih ada. Nah, itu digabungkan menjadi satu namanya Balai Besar Guru Penggerak BBGP ini. Nah, mungkin bondingnya dan kekompakan koordinasinya lembaga tersebut hasil regrouping beberapa lembaga ini kurang solid menurut saya. Jadi kok berubah-ubah. Semula disampaikan tuh Lokakarya bulan November itu 23, tanggal 23 Bu. Jadi sebelum kita nyoalin soal tempat, fasilitator udah pada teriak kok berubah tanggal 15, 16. Padahal kan kami juga ada kerjaan di instansi utama gitu Bu. Tapi ya pasti tetap ya segini gitu. Itu sudah diprotes terkait dengan tanggal karena tanggalnya semula akhir bulan kok dirubah. Nah, terus BPGB menyampaikan ada perubahan terkait dengan tempat akan dipusatkan di Kota Solo dan Kota Semarang. Jadi kan ada perubahan lagi gitu. Mungkin nanti kalau ada yang protes atau ini gimana atau banyak masukan Desember berubah lagi gitu. Sampai mungkin gini Bu, kalau ini secara santai dan santai saja nggih saya sampaikan itu kayak dana itu kan besar nih. Nah, cara mencairkan dan menganggarkan mengelola dana negara itu kan administrasinya sangat rigid gitu. Jadi kemarin itu peserta dipulangkan, tapi konsekuensinya begini. Oh, ternyata mungkin evaluasinya begini. Oh, peserta kita inapkan nanti bisa begini. Jadi mungkin banyak aspek gitu loh Bu yang jadi di pengelolaan merekanya gitu. Mungkin ibaratnya wah ki ngentekke anggaran yo gendang entek wis gendang gampang nek nginep wong semono keh nambah kamar soket dan lain-lain kayak gitu. Jadi saya yo ini tuh gimana wong kerjaan profesional lembaga besar kok nggak nggak bisa dipegang dari awal gitu loh Bu, berubah-berubah tanggal, metode dan yang lain-lain. Tapi ya saya ya walaupun grundel tapi tetap PMO diminta tanggal 7 sampai tanggal 11, saya punya 7 sekolah, 3 sudah selesai, tinggal 4 gitu. Ya tetap profesional gawean rampung kayak gitu. Tapi ya saya tetap kok geli nyawangnya, mungkin lembaga gede kok kayak gini ngaturnya, padahal yang diatur itu ya banyak senior-senior saya gitu. Gitu sih Bu. Ngoten, ibu-ibu semua ini kita malah gladras kan mana-mana nggih. Sebenarnya Mbak Ayub untuk Lokakarya kalau di Solo itu kalau kami diminta pendapat ya berhubung kerjaannya juga banyak dan keluarga dan lain sebagainya itu nggih enak di daerah misalnya seperti kemarin kalau di Solo kan kita harus nginap karena ada yang punya anak kecil dan sebagainya jadi
Mbak Ita bagaimana nanti matur dhewe teng Bu Ayub monggo. Ngaten Bu Iya, Ayub. sebenarnya juga banyak sekali. Tadi saya juga sudah 3 sekolah dan di WA grup kepala sekolah saya juga ya rame. Saya ya sampai ya kalau saya pribadi seperti yang saya sampaikan tadi, sepertinya historisnya BBGB-nya lagi pusing untuk proses. Kalau pesertanya diinapkan, itu mereka punya dana yang terserap dengan gampang, yaitu nyewa kamar dan juga konsumsi dan yang lain-lain itu. Nah, sebenarnya rekoso banget kalau nginep. Walaupun nginepnya 1 malam, tapi tetap aja yang namanya orang nginep itu, oh, mosok jilbabe sore iki, mbek sesuk arep sama, pasti jilbabe ya beda, wes nggowo iki, otong-otong dan yang lain-lain, pasti rekoso gitu. Tapi mungkin positifnya gitu, ya etok-etoke pengen dijak refreshing mungkin, para peserta, kayak gitu. Lihat jadwal itu hawane emosi, tapi saya juga ya alhamdulillah peserta saya, nyaman-nyaman. Masa jadwal 1 orang ngajar dari setengah 8 sampai jam 9 malam, Bu Kus. Lah kuwi Iya. mendingan jak karaokean sama Bu Kus ya ora apa-apa. Lah Bu, kalau kalau bayangkan, enjoy-enjoy ya refreshing Bu, tapi kalau sepaneng-sepaneng ya pusing lah terus-terusan. iya, iya, Kita yang lah sudah manula Bu, kebanyakan apalagi pengawas tuh manula, lah udah lain. Duduk lama itu ya makanya kan capek. kemarin pengawas nyanyi-nyanyi aja ya, Bu. Lah nanti kalau saya nyanyi-nyanyi nih, kakean nyanyi-nyanyi terus engko dilirik piye, tapi pas paneng lagi jadwal kok sampai jam 9 malam coba, Bu. Wah, jan tenan. Yang Aduh. penting sehat Bu Ayub, sehat, semangat. Nggih, 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 Bu Kus. Nggih, Nggih, ngaten. Bu Ayub masih muda, semangat. Iya, Bu. Aduh, saya nggak bisa bayangin besok, tapi ya udah deh Iya. kita kita coba jalanin dulu. Nanti mungkin Nggih. BBGB misalnya kok dapat banyak masukan gimana-gimana kok mumet, oh balik Al Azhar mungkin yo ibaratnya belum bisa dijadikan patokan lah Bapak ibu-ibu semuanya, jadi tenang saja gitu. Nggih. Tadi untuk Puro 2 itu ada yang mengizinkan Bu Ayub ini secara kertas namanya ibu yang PKP aja ya, tapi karena punya baby yang sangat kecil, nggak bisa ke Solo. Kalau saya pribadi nggak masalah Bapak Ibu, ibu-ibu, jadi monggo diatur dan semaksimal yang bisa dilakukan, dipertimbangkan segala aspeknya. Kalau saya pribadi itu enggak masalah sama sekali, yang penting kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, utamanya goalnya itu. Nah, kalau nggih, kalau dari peserta ada forum dengan BBGB, nggih monggo disampaikan saja mana yang lebih nyaman. Oh, nyamannya pulang sore di Sragen. Ya udah itu disampaikan saja. Ada takutnya kalau nyampein nanti saya punya kepentingan-kepentingan lain gitu loh, Bu. Ya lebih cocoknya ke penyelenggara, dalam hal ini penyelenggaranya adalah BBGB. Jadi kalau dari dugaan saya itu terkait penyerapan anggaran. Jadi misalnya mereka ditarget menyerap sekian. Oh, ternyata ketika luring peserta tidak nginap itu masih kurang sekian. Nah, kalau peserta nginap sudah terserap sekian, nggak pusing gitu. Mungkin demikian. Kalau ibaratnya kalau penyelenggaraan tuh semua terkait anggaran, berarti anggaran aja. Baik, ibu-ibu semuanya sudah sore terkait dengan PMO. Sekali lagi, adakah hambatan yang saya bisa tuliskan di laporan untuk Tunggul 2 untuk dinaikkan ke PMO level daerah atau pripun dos pundi, kalau misalnya ndak ada nggih mboten napa-napa, kalau ada ya terkait apa nanti saya tuliskan. Untuk yang kemarin mengenai bos ini sarana prasarana Mbak Ayub kemarin
Saya sampaikan ke Mbak Ayub kalau SD Tunggul 2 perlu sekali hubungannya dengan laptop. Kami sudah komunikasi dengan koordinator Gondang, sudah sepakati kalau bisa, alhamdulillah bisa untuk yang anggaran dari komputer bisa dialihkan ke perubahan di laptop nih Mbak Ita. Bisa, alhamdulillah. Jadi kami alhamdulillah. Mbak Ayu. Nggih, alhamdulillah dari Wonokerso 3 nular nggih Bu nggih. Nggih, Alhamdulillah. nggih. Kalau saya sih itu saya kembalikan lagi nggih kepada sekolah itu malah terbebani dengan administrasi, dengan hal-hal lain yang tidak substansial. Kalau saya ya anggaran ya diserap apa yang diprioritaskan, yaitu yang dibelanjakan itu sudah oke, gitu aja. Kalau dari saya pribadi terkait dengan regulasi, administrasi dan birokrasi kan dinas harus ACC, dan yang bikin kadang lucunya itu dinas di setiap daerah beda-beda. Jadi Sragen begini, terus kota dan daerah lain itu tidak sama juga gitu sih. Alhamdulillah saya ikut seneng nih kalau bisa, jadi bisa lancar, nanti bisa menjalankan kegiatan untuk untuk sekolah dengan lancar dan lebih baik lagi. Nggih. Kalau untuk kerjasama dengan praktisi kami selalu minta informasi dari PSP Angkatan Pertama Aljabar Mbak Ayub yang sana kan sekolah swasta. Jadi nanti saya minta informasi dari materi atau sesuatu yang belum saya pahami, nanti saya tanyakan ke Usdewi Kepala Sekolah SDIT, nanti yang bisa saya terapkan di SD saya, nanti saya terapkan. Begitu Mbak Ayu untuk komunikasinya dengan Bu Pengawas juga kami juga akan selalu komunikasi yang hubungannya dengan SD saya. Demikian Mbak Ayu, ya, makasih. Alhamdulillah. Kalau begitu berarti sejauh ini belum ada hambatan yang dirasa krusial untuk naik ke PMO level daerah nggih Ibu nggih. Baik. Sebelum saya akhiri, Putri, Bu Kus, Bu Herni ada yang ingin disampaikan terakhir, monggo, terkait dengan program ataupun yang lainnya silahkan. Kalau dari saya tidak ada Bu sementara. Dari saya ya masalah PMM itu Mbak Ayu sudah mengerjakan tenanan no. Pak belum tercover itu loh. Itu ya kadang dunia tuh kayak gitu Putri, jadi nggak usah terlalu dipikir-pikir sepanjang lah. Nanti tetap saya tanyakan kok Bu, tenang aja, enggak apa-apa. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Nggih, Putri. Bu Ita, monggo, ada atau tidak? Dari saya tidak ada, Bu. Oke, nggih baik, Bu Werni. Sampun nggih. Sampun Mbak, Bu. Mbak, sampun. Nggih. Nggih, alhamdulillah ibu-ibu semua kegiatan PMO bulan November untuk SD Negeri Tunggul 2 berjalan dengan baik dan lancar selama 2 JP. Semoga sehat selalu ibu-ibu semua dan kita bertemu di Lokakarya bulan November, tempatnya di Lor-In di Solo. Dipersiapkan segala sesuatunya, terutama kalau ada khusus yang hanya itu, jangan lupa untuk dibawa ibu-ibu sampai bertemu, insya Allah tidak ada halangan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun besok hari Selasa. Nggih. Amin. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ayu, terima kasih. Selamat sore Bu Ayu. Nggih, sonten. Monggo sami live boten napa-napa Ibu-ibu.